Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sulasari, mahasiswa Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darussalam. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kelangkaan sumber daya alam dan energi. Baiklah, untuk yang pertama kita akan mengetahui pengertian dari kelangkaan. Bisa dibaca, pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Terbatas di sini dalam arti bahwa sumber daya yang ada tidak cukup apabila dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia, dan terbatas dalam arti bahwa manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Kemudian selanjutnya ada faktor penyebab kelangkaan. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Seperti tadi telah dijelaskan dalam definisi bahwa terbatas di sini mengandung 2 makna, yaitu terbatas bahwa sumber daya yang ada itu tidak cukup apabila dibandingkan dengan sumber daya yang ada, dan terbatas dalam arti bahwa manusia butuh atau melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Kemudian yang kedua ada perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis tentunya sangat mempengaruhi kelangkaan. Kita lihat misalkan di daerah gurun dan di daerah pegunungan, di mana di daerah gurun itu akan sangat langka akan air, sedangkan di gurun stok airnya pasti banyak. Kemudian selanjutnya ada pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, pertumbuhan penduduk yang cepat maksudnya apabila dibandingkan dengan pertumbuhan produksi, karena pertumbuhan produksi di Indonesia sangat lambat, sehingga ada ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan produksi, sehingga terjadilah kelangkaan. Kemudian selanjutnya ada perkembangan teknologi yang tidak sama. Perkembangan teknologi yang tidak sama kita lihat di Indonesia yang termasuk negara berkembang, di mana teknologi yang masuk ke Indonesia itu sangat lambat, sehingga itu nantinya akan mempengaruhi terhadap proses produksi yang nantinya juga akan menimbulkan ketimpangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan stok yang ada. Kemudian selanjutnya ada kemampuan produksi yang terbatas. Kemampuan produksi yang terbatas di sini dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama tadi karena perkembangan teknologi, dan yang kedua itu karena sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Indonesia itu rata-rata terbilang rendah kualitasnya, sehingga proses produksinya lambat. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada bencana alam. Bencana alam di sini akan menyebabkan kelangkaan. Misalkan bencana alam longsor, gempa bumi, tsunami dan sebagainya gitu, itu akan menghabiskan kebutuhan manusia, maksudnya stok yang ada gitu. Misalkan kalau terjadi tsunami, itu cadangan air bersih akan sedikit, sehingga mereka membutuhkan pasokan air dari luar yang memang stok air bersihnya banyak. Nah, itu untuk faktor penyebab kelangkaan. Selanjutnya ada indikator kelangkaan. Nah, indikator kelangkaan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada indikator fisik. Indikator fisik ini bahwa mengukur kelangkaan dengan menggunakan konsep cadangan. Konsep cadangan maksudnya bagaimana? Jadi kita bisa mengetahui sumber daya itu langka atau tidak melalui cadangan yang ada. Jika cadangannya masih banyak, berarti sumber dayanya masih aman. Jika cadangannya semakin sedikit, maka berarti itu sudah terjadi kelangkaan. Kemudian yang kedua ada indikator ekonomi. Yang pertama ada harga komoditi. Jadi kita bisa mengukur kelangkaan melalui kenaikan harga di pasar. Misalkan harga BBM naik, itu karena sedang terjadi kelangkaan. Kemudian yang selanjutnya ada nilai sewa. Nilai sewa ini jadi kita memperkirakan harga bayangan terhadap stok yang ada. Misalkan stok sumber daya ini mampu bertahan untuk 10 tahun ke depan. Nah, kita menetapkan harga bayangan sekian, dan semakin tinggi harga bayangan maka setelah terjadi kelangkaan gitu. Namun ternyata nilai sewa ini tidak efektif untuk mengukur kelangkaan, karena tidak efektif. Kelangkaan itu diukur hanya dengan perkiraan tanpa fakta gitu. Kemudian selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi di sini bahwa semakin besar biaya produksi maka nantinya akan berpengaruh terhadap penjualan, maka di sanalah terdapat kelangkaan.
Misalkan dalam suatu produksi membutuhkan minyak tanah, sedangkan minyak tanah saat ini sedang langka. Nah, otomatis mau tidak mau harus membeli minyak tanah walaupun dengan harga mahal, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan besar dan yang nantinya akan berpengaruh terhadap harga penjualan. Harga penjualan pun pasti besar. Nah, tingginya biaya produksi itu menandakan adanya kelangkaan dalam suatu produksi. Kemudian yang terakhir ada elastisitas substitusi masukan lain terhadap sumber daya alam dan energi. Ini kita bisa lihat di sektor pertanian, di mana masukan air bisa dihemat dengan penambahan masukan tenaga kerja dalam bidang pengontrolan air atau penambahan modal untuk perbaikan sistem irigasi atau saluran air. Nah, itu untuk beberapa indikator kelangkaan. Kemudian yang terakhir ada faktor penghambat kelangkaan. Di sini ada 4. Yang pertama ada teknologi dan penemuan cadangan baru. Contohnya kita bisa lihat sekarang ada satelit yang bisa memantau tanah-tanah mana saja yang masih bisa untuk ditanami. Karena sekarang kan masih sudah banyak pembangunan sehingga semakin sedikit tanah atau lahan yang bisa ditanami. Nah, dengan adanya satelit ini kita bisa mengetahui cadangan tanah mana saja yang masih bisa untuk ditanami. Kemudian selanjutnya ada kemajuan transportasi dan perdagangan internasional. Sekarang dengan majunya transportasi, perdagangan internasional bisa dilakukan dengan baik. Misalkan contohnya di Jawa ada pabrik kayu yang mana pasokan kayunya itu distok dari luar Jawa. Itu karena ada kemajuan dalam transportasi darat. Kemudian di lautan ada sehari-harinya ada lewat tanker-tanker minyak yang mana itu menjual belikan minyak bumi bagi negara-negara yang memang stok minyak buminya sedikit. Nah, itu karena ada kemajuan transportasi di bidang laut. Kemudian selanjutnya ada daur ulang. Daur ulang sudah tentu sangat menghambat kelangkaan ya, karena sampah-sampah yang ada itu didaur ulang kembali sehingga akan menghambat proses kelangkaan. Seperti misalkan sekarang sampah-sampah plastik didaur ulang menjadi kerajinan atau benda-benda yang memang bermanfaat. Kemudian yang terakhir ada substitusi sumber daya alam dan energi. Nah, yang terakhir ini kita bisa lihat contohnya pada gas LPG. Nah, gas LPG itu kan sebagai pengganti minyak tanah yang mana sekarang minyak tanah itu sangat langka. Maka digantilah dengan gas LPG. Nah, itu salah satu contoh dari substitusi sumber daya alam dan energi. Mungkin cukup sekian.